Kalau saudara masih ingat kenapa dalam Roma 8 ayat 37 dikatakan, kalau kita ada di dalam Kristus, maka kita ini lebih daripada pemenang. Masih ingat ayat itu? Coba buka Brian, Roma 8 37. Nah, tidak ada pemenang yang lebih daripada pemenang selain Tuhan Yesus. Oh amin. Tidak ada pemenang yang lebih daripada pemenang selain Tuhan Yesus. Amin. Nah, dia berkata, kalau kita ada di dalam Dia, maka kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Nah, itu sebabnya kalimat ini kau ambil alih seluruh hidup. Nah, itulah kemenangan yang luar biasa. Terjemahan yang lain, Brian, coba terjemahan yang lain. Tetapi dalam semua hal, masih Roma 8:37, tetapi dalam semua hal kita mendapat kemenangan. Wah, ini luar biasa. Saudara, saya percaya di terjemahan ini cuma apa ini berarti? NSI betul-betul dikurangkan. Kata pemenang saja sudah hebat belum? Sangat hebat. Tapi ini kemenangan sempurna melalui Kristus yang sudah menyatakan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Berapa kali kita belajar? Gak perlu doa puasa, gak perlu ngusir setan, tidak perlu apa itu membawa minyak urapan segala macam untuk ngusir setan, gak perlu. Kalau kasih itu menjadi kita, perhatikan, kalau kasih itu menjadi kita, nanti gak kalian nanti. Kalau kasih itu menjadi kita, maka kita bukan memiliki kasih. Ya betul enggak? Beda. Kalau kita memiliki kasih, maka kita bukan kasih, kita cuma memiliki. Tapi kalau kasih itu adalah kita dan kita adalah kasih, percaya setan model apa saja gak akan berani dekat. Serius. Setan model apa saja gak akan berani dekat. Kok kayak gak percaya baca saudara? Di rumah perhatikan baik-baik. Ini serius. Gak perlu tengking-tengking setan, usir setan, gak perlu. Gak perlu doa kenceng-kenceng, teriak-teriak, gak perlu. Sebab setan gak budek. Jadi gak perlu teriak-teriak kepada setan karena mereka gak tuli. Maka itu walaupun kita sedang bisik-bisik setan dengar, karena mereka gak pernah tuli. Setan itu sangat sensitif. Tapi kalau saudara dan saya menjadi kasih, bukan memiliki kasih, dari jauh pun setan sudah memperhitungkan. Nah, tapi sehebat apapun saudara dan saya sudah menjadi kasih, dan itulah kemenangan yang sempurna melalui Kristus yang sudah menyatakan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Dengar kalimat ini. Sehebat apapun kalau kita sudah menjadi kasih, tetap kita bisa dikalahkan oleh setan. Kasih suara kaget. Saya ulangi, sehebat apapun kita menjadi kasih, setan tetap dengan mudah mengalahkan kita.
walaupun kita sudah menjadi kasih, masih bisa dikalahkan oleh setan. Hati-hati, gampang cara. Hati kita diganggu untuk jengkel dengan seseorang. Bisa? Ya, bisa tidak? Sangat bisa. Ini yang kita harus tahu. Nah, kalau Pendeta Pramuka tanya kenapa ini dari bicara 80 hari renungannya berubah tentang pengampunan hidup tanpa musuh. Jadi sehebat apa saudara dan saya menjadi kasih, ternyata setan masih punya kesempatan untuk kasih itu keluar dari hidup. Dengan cara apa tadi? Membuat diri kita jengkel pada seseorang. Hati-hati. Kenapa? Iya, sederhana sekali. Jangan anggap enteng. Maka itu kalau hari-hari ini kita belajar hidup tanpa musuh, karena hal ini renungkan itu baik-baik. Termasuk mengikuti via online. Jangan anggap enteng rasa jengkel. Ingat berapa kali saya juga mengajar, kalau setan gak berhasil membuat kita jengkel dengan orang, setan bisa buat jengkel kita dengan kucing. Yuk, bisa gak? Ya toh, ada kucing tetangga jadi soal kucing kan buat kurang aja. Kenapa kalau dia berak gak pergi halaman rumah bosnya? Kenapa di rumah saudara? Hal kecil bukan. Jadi jangan anggap enteng. Jadi walaupun saudara gak jengkel dengan orang, jengkel dengan kucing, jengkel saja. Kasih itu langsung hidup. Pernah ada konsep sederhana, saudara punya baju putih. Ya maaf Pak Yonggi, saya nggak punya batik warna merah, nggak siap. Jadi hari ini harus pakai merah putih atau putih merah. Saya nggak pakai mawar. Ya. Saudara pernah dengar ilustrasi ini? Saudara punya baju putih. Wah, putihnya itu putih mentah, bukan mentah ya, putih. Ternyata ada nyamuk yang nakal gigi, yang tinggalkan bercak noda, istilahnya beratnya nyamuk kecil. Bahkan sepintas mata kita enggak lihat. Dia tetap putih? Tidak. Ada noda kecil. Nah, ini cara setan menodai kasih yang adalah kita itu dengan rasa jengkel. Maka itu jangan anggap enteng rasa jengkel itu, karena jengkel yang kecil apapun, seapapun, tetap kasih itu bukan lagi kasih. Nah, sampai pada pengertian ini, saya tanya lagi, gampang gak setan merusak kasih yang ada lagi kita ini? Sangat gampang. Mungkin ada yang berkata, aku gak jengkel, cuma gak suka. Ada yang seperti itu? Gak suka. Nah, coba temukan ini. Maka itu kalau TSI menuliskan terjemahan, tetapi dalam semua hal kita mendapat kemenangan sempurna. Kata sempurna itu di depan dulu. Ayo yang berdatang langsung ke terjemahan lain, kayak coba yang terjemahan lain. Terjemahan apa ini?
Esnya. Jadi karena Kristus sudah menerima kalian sebagai umatnya, hendaklah kalian juga saling menerima sesama saudara-saudari seiman supaya Tuhan dimuliakan. Evangelinya, Pak lihat Evangelinya. Nah ini standar yang Tuhan ajarkan. Jadi hendaklah saudara saling menyambut dan saling menerima, sama seperti Kristus menyambut dan menerima saudara. Wih kerennya, dengan hangat. Apa itu kata dengan hangat? Ramah, sukacita, apa adanya, nggak cari model-model apa, nggak ada apanya. Ya. Saya ulangi. Jadi hendaklah saudara saling menyambut dan saling menerima, sama seperti Kristus menyambut dan menerima saudara dengan hangat. Dengan demikian Tuhan akan dimuliakan. Nah, iblis gak suka ini. Ke gereja silakan, pelayanan silakan, rajin aktif silakan, doa baca Alkitab silakan. Tapi setan akan menghalangi untuk kita tidak menjadi kasih itu sendiri. Ketika kita mulai pilih, balik kepada tema kita, jadi kemenangan yang sesungguhnya bukan berapa panjang kita doa sehari, bukan berapa banyak ayat Alkitab yang kita hafal, bukan berapa aktifnya kita pelayanan ibadat ini. Ingat baik-baik, kemenangan yang sesungguhnya kalau saudara dan saya menjadi kasih kita. Dan di situ iblis tak punya hak, dia tak akan bisa menyentuh kita. Tapi jangan lupa, kita bisa keluar tidak menjadi kasih ketika kita jeda. Hati-hati dengan mana sikap hati. Oke, kita akan lihat ada 7 kemenangan yang tercatat di Wahyu 2 dan Wahyu 3. Nah, kalau bantu Brian ayat berapa itu? Pokoknya surat kepada 7 gereja yang ada di kitab Wahyu 2 dan 3. Dan di setiap akhir surat itu selalu ada kata barang siapa menang. Ayo tolong. Wahyu 2 ayat berapa yang pertama? Coba. Ayat berapa? 7. Ya pokoknya setiap jemaat ya. Siapa bertelinga? Wahyu 2 ayat 7. Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada gereja-gereja. Nah, saya akan mulaikan dulu apa yang dikatakan Roh. Saudara, satu-satunya senjata yang membuat kita mampu menjadi pemenang, satu-satunya itu cuma kekuatan Roh Kudus. Tidak ada yang lain, kekuatan Roh Kudus. Kita tinggalkan dulu Wahyu 2, kita lihat Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Jadi bumi, langit sudah ada. Tapi ayat 2 terjadi kekacauan. Bumi berubah bentuk, bukan belum berbentuk, terjemahnya salah. Kenapa saya berani merubah? Karena Tuhan kalau membuat sesuatu langsung jadi sempurna atau tidak? Langsung sempurna. Maka itu gak mungkin belum jadi, belum berbentuk. Namun jadi ketika Tuhan sudah selesai menciptakan langit dan bumi, ternyata berubah bentuk dan kosong. Ini cuma pakai logika saja. Sesuatu yang dari tadinya sudah kosong, perlu nggak diulangi itu kosong? Seharusnya memang tidak. Kalau kosong ya kosong dari tadi. Sesuatu yang dikatakan tiba-tiba kosong
isinya. Ini luar biasa. Kalau yang Tuhan kerjakan itu pasti sempurna, kenapa berubah bentuk? Kalau yang Tuhan kerjakan itu sempurna, kenapa kosong? Kemana isinya? Ini pertanyaan. Nah, saudara, dalam teori ilmu pengetahuan ini bisa dibuktikan bahwa waktu itu entah berapa juta tahun yang lalu, ini kata ilmu pengetahuan. Bumi ini pernah dihantam meteor yang sangat besar. Maka itu di bumi ini ditemukan 3 tempat lubang besar yang diperkirakan ada meteor, benda luar angkasa. Nah, tempat itu satu di Grand Canyon Amerika, 2 di Gurun Gobi Afrika, 3 saya lupa. Sahara, misalnya ada 3 tempat di bumi yang menunjukkan lubang besar. Itu urusannya. Kalau dalam bahasa Alkitab, Yesaya pasal 14, Lucifer yang dilempar ke bumi. Nah, kita nggak bahas masalah itu. Setelah berubah bentuk kosong, nggak selesai. Ada apa lagi? Gelap gulita, betul-betul gelap, menutupi samudra. Nah, dari sini kita bisa menemukan kegelapanlah, dan itulah kerajaan neraka yang merusak. Gelap gulita menutupi samudra, jadi betul-betul gelap total. Iya. Siapa yang bekerja? Roh Tuhan. Dan Roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Kalau ada yang mengerti bahasa Ibrani, karena perjanjian lama itu dari bahasa Ibrani, ternyata kata melayang-layang itu ada unsur mengerami. Wah, ini luar biasa. Maka kalau ada unsur mengerami, berarti ada kehidupan yang sedang bekerja. Amin. Ada kehidupan yang sedang bekerja. Tolong catat, pasif itu adalah kehidupan. Dan kita sudah belajar tentang soe dan bios. Soe itulah ayat. Ada kehidupan. Roh Tuhan melayang-layang. Ada 2 arti kata melayang-layang: menginspeksi, meneliti, mencari kekacauannya bagaimana, rusaknya gimana, lalu kehidupan Tuhan bekerja. Ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Sekarang perhatikan. Ternyata masih ada beberapa gereja yang salah. Ternyata, ya perhatikan, ternyata dari ayat 3 sampai ayat 26 itu bukan penciptaan. Saya ulangi, mulai ayat 3 sampai ayat 26 itu bukan penciptaan. Jadi Tuhan tidak menciptakan langit dan bumi di ayat 3 dan seterusnya. Salah. Langit dan bumi sudah selesai di ayat 1. Hanya saja dirusak. Jadi mulai ayat 3 sampai 26 Tuhan mengisi yang baru, bukan merenovasi, mengisi yang baru. Jadi tanaman-tanaman purba, binatang-binatang purba itu sudah lenyap. Maka itu beberapa tahun yang lalu ada orang yang sombongnya luar biasa, diskusi tentang dinosaurus dan sejenisnya. Kenapa? Kok nggak bareng kita? Oh, dimakan kan? Tak mikir kamu.
baru kita sombong kali orang. Ya, tapi nggak mungkin kita dibalikkan mereka. Tujuh. Nah, jadi ayat 3 sampai ayat 26 itu mengisi ulang. Bumi berubah, isinya bukan pohon purba, binatang purba, jadi tadi. Ini yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Maka itu kenapa yang pertama Tuhan ciptakan terang, yang ada gelap. Nah, boleh nggak saya katakan terang itu adalah Tuhan sendiri? Boleh nggak kita lanjutkan Tuhan itu kasih? Berarti yang pertama untuk boleh pakai kata renovasi, untuk merubah isi bumi dan bentuknya, maka kasih itu nyata. Dalam terang itu kegelapan itu. Nah, bagi yang orang belajar biologi ini luar biasa. Coba kita lihat ayat yang ke-10. 11, maaf ya, 11. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya apa? Ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah begitu. Pelan-pelan. Walaupun tidak semua kita seperti Buana memang S1-nya itu biologi, tapi semua kita tahu daun-daun hijau untuk fotosintesa, tahu masaknya di lembaran daunnya itu perlu matahari. Tidak perlu. Ini bukti. Sebab matahari belum ada di ayat ini. Ini luar biasa. Matahari itu ada di masa keempat. Ini masa ketiga. Ini luar biasa. Pertama kali Roh Kudus ngajar saya, betul juga. Bagaimana pohon-pohonan itu masak hijau daun? Karena terang itu, ini yang luar biasa. Maaf, saudara jangan menilai apa-apa. Tadi waktu ujian masih ada yang tanya saya. Maaf, cuma cerita. Ya gara-gara ini. Yang ku puja selalu tanah Papua, pulau indah, bertanda lautmu yang membisu selalu, cendrawasih burung emas.
yang kupuja selalu. Tanah Papua, pulau indah, tanda lautmu yang membisu selalu. Cendrawasih, burung emas, gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri. Kau puja selalu, keindahan alammu yang mempesona. Sungaimu yang deras